Mengapa Pak Jokowi tidak betah berkantor atau tinggal di IKN? Jangankan tinggal, berkantor saja tidak betah. Dari rencana sebelumnya 3 hari, ternyata Pak Jokowi hanya menjalani 2 hari. 2 hari 1 malam menginap di sana sudah gelisah, tidak betah. Aduh, saya melihat ada sesuatu yang bisa kita dapat, kita gambarkan dan kita simpulkan dari apa yang baru saja terjadi ketika Pak Jokowi ternyata tidak betah berkantor di IKN. Jangankan tinggal, menetap, berkantor pun sudah tidak betah. Apa pesan yang bisa kita tangkap dari peristiwa ini? Jawaban satu-satunya adalah bahwa ternyata sampai saat ini IKN belum siap, IKN belum sanggup, IKN belum jadi apa-apa, dan belum bisa kita pergunakan sebagai kantor kepresidenan. Kalau kita melihat foto-foto yang dirilis, bahkan tempat tidur Pak Jokowi, kantornya, saya agak prihatin. Masa kantor seorang presiden seperti itu dan tempat tidur seorang presiden seperti itu? Ini bukan soal sederhana, tetapi saya melihat ini soal ketidakmampuan dan terkesan semuanya dadakan. Udahlah, yang penting ada dulu, yang penting masuk dulu, yang penting ada meja, yang penting ada kursi, yang penting ada tempat tidur. Itulah kesan yang sesungguhnya saya tangkap dari apa yang bisa kita simpulkan dari foto-foto yang beredar dari Pak Jokowi di IKN. Dan ternyata hari kedua Pak Jokowi pun kembali ke Jakarta dan tidak jadi berkantor 3 hari di IKN. Ini adalah sebuah sinyal dan pesan jelas bahwa memang apa yang selalu didengung-dengungkan, didesas-desuskan, IKN itu sudah hebat, sudah begono, sudah begitu, sudah begono, sudah begitu. Itu semua menurut saya hanya sebuah gambaran cerita yang dihiperbola, bahwa sesungguhnya sampai saat ini memang IKN belumlah layak untuk dijadikan kantor operasional negara, apalagi seorang presiden berkantor di IKN. Bagaimana caranya kalau tempat untuk sidang kabinet saja tidak ada? Bagaimana caranya Jokowi berkantor di IKN tetapi menteri-menterinya di Jakarta? Jadi sebaiknya Pak Jokowi tidak usah berupaya terus mencitrakan diri atau membangun sebuah opini bahwa IKN ini sudah selesai, IKN ini sudah jadi, IKN ini sudah layak, IKN ini sudah bisa. Padahal sesungguhnya kita berharap kejujuran dari Pak Jokowi tentang IKN ini. Dan tidak perlu harus bersusah payah membawa influencer ke IKN untuk membangun sebuah cerita, atau bahkan sebuah dongeng yang tidak menggambarkan realitas sesungguhnya. Bagaimana ceritanya di sana sebuah kantor kepresidenan bisa digunakan ketika alat-alat berat masih kerja, truk masih berseliweran untuk mengangkut material, dan jalanan pun masih belum bisa dilalui dengan baik, dan bahkan infrastruktur di gedung kepresidenan itu, kantor kepresidenan, istana kepresidenan itu tidak pernah dan belum pernah ditunjukkan ke publik dari lantai 1 sampai lantai keberapa itu, saya tidak tahu berapa lantai. Belum pernah ditunjukkan bahwa di sana itu memang sudah siap. Yang ditunjukkan kepada kita baru hanya kantor presiden. Itu pun kalau saya melihat furniture yang digunakan, malu saya sebagai sebuah bangsa yang kaya. Masa meja kerja presiden seperti itu, tempat tidur presiden seperti itu. Ini bukan soal sederhana. Jangan bicara tentang kesederhanaan di sini. Tetapi itu adalah kesan bahwa yang penting ada dulu, yang penting selesai dulu, yang penting masuk dulu, yang penting bisa menjadi citra dan opini di tengah publik bahwa seolah-olah IKN sudah siap. Saya menyaksikan di beberapa live teman-teman yang bekerja di sana di akun-akun media sosial, melihat gambaran nyata setiap hari di IKN itu seperti apa, masih riuh dengan bunyi tukang yang bekerja, bunyi alat-alat berat yang bekerja, bunyi semua peralatan dan lain-lain yang memang menunjukkan bahwa IKN itu belum siap. Jadi Pak Jokowi, saran saya nih Pak, Bapak lebih baik jujur bahwa memang IKN di masa Bapak belum bisa dan belum layak untuk ditempati sebagai kantor presiden. Dan saran saya untuk HUT RI, Bapak jangan paksakan di sana. Daripada nanti kacau. Bapak masih ingat HUT RI yang, bukan HUT RI, HUT TNI di Serang, di Cilegon, yang mana Bapak juga harus menghadapi kemacetan. Jangan sampai kisah itu terulang ke Bapak
karena merayakan HUT RI di IKN ternyata semuanya menjadi citra buruk nanti bagi bangsa Indonesia. Pesan saya, jangan rayakan kemerdekaan kita ini Pak di tempat yang gagal menjadi sebuah kota.